Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam Tarwih yang ke-21 di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama mengikuti ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ferdiansyah SPDI. Pada Ustaz dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahil mujibu da'wat, al-qa'il fi muhkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal karamat, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam beserta seluruh pegawai syara, Bapak Ibu, para orang tua saya, para guru saya yang sempat hadir pada malam hari ini, serta langsung kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kehadiran saya di tempat ini perlu kami sampaikan bahwa yang hadir ini bukanlah seorang kiai, bukanlah seorang ulama, tapi yang berdiri di hadapan kita pada malam hari ini adalah anak kita yang tentunya masih sangat miskin akan ilmu, sehingga kehadiran saya di tempat ini bukan dalam rangka untuk menggurui Bapak Ibu jemaah sekalian, tetapi dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-21 di bulan suci Ramadan. Tak terasa sudah 20 hari, sudah 20 kali kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan haus yang mencekik tenggorokan kita dan lapar yang melilit perut kita, serta ibadah sholat tarawih, ibadah sholat witir, tadarus kita, sedekah kita, insya Allah semua itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan insya Allah semua itu akan menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika ada seorang Arab Badui
datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya kepada Nabi tentang keberadaan Tuhan. Pertanyaannya, ya Rasulullah, Tuhan itu jauh atau dekat? Kalau seandainya Tuhan itu jauh, maka kata orang Arab Badui ini kepada Nabi, maka saya akan panggil dia dengan suara yang keras. Akan tetapi ya Rasulullah, jika seandainya Tuhan itu dekat, maka tentunya saya akan panggil dia dengan suara yang pelan saja. Ketika mendengarkan pertanyaan dari seorang Arab Badui ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bingung harus jawab apa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memberikan jawaban. Kenapa? Karena apabila dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Tuhan itu dekat, Nabi takut nanti seorang Arab Badui ini bisa saja dia akan kembali bertanya, kalau seandainya Tuhan dekat, kok tidak kelihatan? Kalau Nabi memberikan jawaban bahwa Tuhan itu jauh, Nabi takut nanti orang Arab Badui ini ketika mendengarkan jawaban Nabi bahwa Tuhan itu jauh, mungkin lantaran jauh ini jemaah sekalian, ada suatu kecenderungan dari seorang Arab musuh ini, Arab Badui ini, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan atau orang Arab Badui ini tingkat berpikir atau tingkat intelektualitasnya itu sangat rendah, sehingga dia tidak mampu menangkap dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad jika sekiranya beliau memberikan penjelasan. Akan tetapi jemaah sekalian, terhadap peristiwa ini, dialog antara seorang Arab Badui, seorang Arab dusun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tega membiarkan Rasulnya dalam keadaan ragu, dalam keadaan bimbang. Sehingga Allah sendirilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari seorang Arab Badui ini, yang jawaban tersebut Bapak Ibu sekalian sampai hari ini masih tersimpan rapi di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 186. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka jawablah olehmu, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan memenuhi harapan dan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini jemaah sekalian ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 186, di mana 3 ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah ibadah puasa. Para ulama kemudian mengatakan bahwa sengaja Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini yang berisi tentang perintah untuk berdoa setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 ayat sebelumnya tentang perintah melaksanakan ibadah puasa.
Seakan-akan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada kita semua, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menginformasikan kepada kita semua bahwasanya doa orang yang berpuasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika jemaah sekalian, Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam munajatnya itu jemaah sekalian terbetik di dalam hatinya Nabi Allah Musa alaihissalam, ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaan Nabi Musa? Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ada kemuliaan yang Engkau berikan kepada orang lain yang melebihi daripada kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku?" Yang dimana Nabi Allah Musa alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keistimewaan oleh Allah. Wa kallallahu Musa taklima, bahwasanya Nabi Allah Musa alaihissalam bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam munajatnya itu jemaah sekalian, Nabi Allah Musa terbetik dalam hatinya, ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, apakah ada kemuliaan yang Engkau berikan kepada orang lain yang melebihi daripada kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, yang dimana aku bisa langsung bercakap-cakap denganmu?" Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan jawaban kepada Nabi Musa, "Ya Musa, jangan dulu engkau merasa bangga, jangan dulu engkau merasa sombong. Ketahuilah wahai Musa, antara aku dengan engkau ketika bercakap-cakap, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diantarai oleh 70.000 hijab. Masih ada 70.000 dinding yang membatasi antara aku dengan engkau ketika bercakap-cakap. Ketahuilah wahai Musa, bahwasanya ada kemuliaan yang aku berikan kepada orang lain yang melebihi daripada kemuliaan yang aku berikan kepadamu, yang hanya aku berikan, kata Allah, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya ada kemuliaan yang Engkau berikan kepada umat Muhammad, kemuliaan apakah yang Engkau berikan kepada umat Muhammad?" Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri di siang hari karena aku. Mereka tinggalkan semua perkara-perkara yang sesungguhnya perkara-perkara itu adalah merupakan perkara yang halal bagi mereka. Mereka berpuasa karena aku, wahai Musa, maka ketika datang waktu berbuka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan angkat 70.000 hijab. Aku akan angkat 70.000 dinding yang membatasi antara aku dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun doa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipanjatkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada penghalang, tidak ada pembatas antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan jawaban ini jemaah sekalian, Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, jika sekiranya ada kemuliaan seperti itu yang Engkau berikan kepada umat Muhammad, maka jadikan aku salah satu di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya doa orang yang berpuasa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah doa seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, adalah doa orang-orang yang terzalimi. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, adalah doa orang-orang yang berpuasa sambil mereka berbuka.
dan doa yang paling mustajab yang bisa digunakan oleh orang-orang yang berpuasa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa ketika datang waktu berbuka. Maka perbanyaklah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afiq ila al-mutarin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.